Shalom, damai di hati. Senang sekali secara pribadi saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dalam Renungan Harian Keluarga Geming Jemaat Maranatha Pastaten edisi Rabu 18 Februari tahun 2026. Maka kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa Surgawi, kami menaikkan pujian syukur, hormat, dan sembah kami. Karena Engkau memperkenankan hari yang baru ini boleh kami nikmati dengan serangkaian cerita kehidupan yang kiranya akan terus kami nyatakan dalam komitmen pelayanan untuk hidup taat dan setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga dalam kesatuan dan kehidupan bersama sebagai umat Tuhan, kami rindu untuk kiranya diperlengkapi dengan firman-Mu yang kiranya akan meneguhkan menguatkan iman kami dalam satu perjalanan ziarah kami di tengah-tengah dunia ini, hidup yang Tuhan pakai untuk jadi berkat dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Maka ini kami ya Bapa, umat-Mu yang rindu untuk diperlengkapi di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Demikianlah firman Tuhan hari ini, jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema hari ini yang diangkat dari bagian Alkitab saat ini, orang percaya harus hidup bersatu. Jemaat Tuhan, ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, kita menyaksikan tentang bagaimana setiap kebaikan Tuhan yang mulai teralami. Nah, kita mungkin pernah memperhatikan sekelompok burung yang terbang dalam formasi yang indah. Mereka tidak terbang sendiri-sendiri, melainkan tetap bersatu dalam satu tujuan yang sama. Nah, ketika satu burung kelelahan, yang lain akan mengambil posisi di depan untuk memecah angin. Nah, ketika ada yang tertinggal, seluruh kelompok akan memperlambat tempo hingga semua dapat mengikuti. Tidak ada yang merasa lebih penting atau lebih kuat dari yang lain. Semuanya bergerak dalam harmoni yang sempurna, berbagi beban perjalanan yang panjang. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mencatat tentang kehidupan jemaat mula-mula yang menginspirasi tentang bagaimana hidup persekutuan sebagai orang percaya. Ayat ini menggambarkan bukan hanya keharmonisan sosial, tetapi juga kesatuan hati yang lahir dari iman yang sama. Kesatuan yang dimaksudkan bukanlah sekedar tidak bertengkar atau hidup rukun secara lahiriah, melainkan berbagi kehidupan secara total dalam Yesus Kristus. Nah, ini luar biasa. Maka jemaat mula-mula ini menunjukkan bahwa kesatuan sejati terletak pada kerelaan untuk saling memiliki dan dimiliki dalam persekutuan iman. Nah, kesatuan ini terus relevan sebab di tengah perpecahan yang mudah terjadi, kita membutuhkan pengingat akan panggilan hidup kita bersama. Persekutuan yang sejati bukan sekedar konsep rohani atau ideal yang mutlak, tetapi di dalamnya adalah panggilan untuk bertindak, untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kasih Yesus Kristus sendiri dalam hubungan yang nyata satu dengan yang lain setiap hari. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kesatuan bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang apa yang kita wujudkan dalam tindakan nyata. Ketika kita berani berkomitmen dalam persekutuan, kesatuan itu menghasilkan kekuatan dalam kebersamaan kehidupan kita. Tantangannya bagi kita hari ini adalah harus melihat kesatuan ini sebagai sebuah pilihan wajib yang harus diperjuangkan setiap waktu saat dalam keadaan apapun. Nah, bagaimana kita dapat mewujudkan kesatuan yang sejati dalam konteks gereja maupun masyarakat saat ini? Bagaimana kita dapat menjadikan kepunyaan bersama ini selalu segar dan transformatif dalam hidup kita bersama? Mari renungkan dan terapkan kesatuan ini setiap hari, mulai dari keluarga kita,
menerapkan dalam setiap interaksi dan keputusan kita. Dan demikian, sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, kita tidak hanya menikmati persekutuan, tetapi juga menjadi saksi hidup dari kasih Yesus Kristus sendiri yang mempersatukan dan membaharui. Sehingga tentu kita percaya dengan firman Tuhan hari ini, kita semakin diperdalam untuk memahami bahwa cinta Tuhan itu akan hadir bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah firman ini menjadi berkat. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau terus melatih, mengajar, membimbing kami, untuk kami memahami dan mengerti setiap nilai kasih dalam kehidupan bersama, dalam persekutuan hidup jemaat, keluarga, dan bermasyarakat. Sehingga dalam komitmen hidup sebagai umat Tuhan, kami merindukan bahwa kasih itu terus melekat dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan yang harus kami lalui dan kami lewati, tapi kasih itu mendamaikan, mempersatukan, membangun hubungan yang hampir renggang. Pada akhirnya kami wujud nyatakan itu dalam komitmen hidup sebagai persekutuan umat Tuhan yang mau menampilkan sifat-sifat Kristus yang penuh kasih mesra, mengampuni, yang tentu membangun satu dengan yang lain untuk menciptakan damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kalaupun kami semua ada dalam persekutuan hidup sebagai jemaat Tuhan, kami merindukan bahwa kami semakin memantapkan perjuangan hidup kami bersama untuk bangun keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ada harmonisasi kehidupan yang nampak nyata di dalam persekutuan hidup keluarga di mana kami tinggal dan berada. Orang tua mengasihi anak, anak-anak mengasihi dan menghormati juga orang tua sebagai bagian dari perwujudan untuk membangun persekutuan hidup jemaat di mana ada kasih mesra, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain dalam perwujudan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, berkati persekutuan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini yang terus mewartakan kebenaran-Mu. Engkau berkati dari aras sinode, aras wilayah, aras jemaat di Gereja Masih Injil Minahasa. Pelayan khusus yang melayani sebagai diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Kami bermohon Tuhan, Engkau berkati kami semua, semakin memantapkan perjuangan iman untuk berupaya memberi yang terbaik dalam kerja pelayanan, menjadi hamba Tuhan yang tetap setia dan tetap berkomitmen untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dalam persekutuan hidup sebagai orang percaya pun kami terus merasakan dan menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan ini. Ada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Sempurnakanlah segala ungkapan syukur yang boleh mereka nikmati dalam berkat sehat pun, umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga secara pribadi yang boleh mereka nikmati dalam kemurahan-Mu. Tapi pun kami mengingatkan saudara-saudara kami yang bergumul dalam keadaan sakit, bagi yang dirawat di rumah-rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Ada yang mungkin mengikuti renungan harian keluarga di saat ini yang sementara bergumul dalam keadaan sakit. Pun orang-orang tua kami yang sudah sangat lanjut usia yang tidak berdaya lagi. Ya Bapa, kami bermohon kesembuhan dan pemulihan, kekuatan di dalam Engkau kiranya boleh menyertai setiap harapan dan rindu mereka bersama untuk menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan, sehat, dua, kuat, dan bahagia selalu sekalipun di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan yang harus mereka hadapi. Semakin memantapkan perjuangan iman kami bersama untuk menjadi umat Tuhan yang setia, yang tetap berkomitmen untuk mengabdikan hidup kami dalam kerja pelayanan. Sehingga Engkau berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, pemerintah diberkati dalam kolaborasi untuk membangun kehidupan bersama dengan masyarakat. Biar ada kerukunan, kedamaian, saling menghormati dan mengasihi satu dengan yang lain. Pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tentu akan didapatkan dalam persekutuan hidup di masyarakat, yang tentu mendapatkan pemerintah yang mengayomi, yang tentu di dalamnya dalam komitmen untuk melayani masyarakat dalam sukacita iman. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini yang akan kami jalani tetap ada di dalam pemberkatan-Mu bagi kami semua. Kiranya berkat sehat dan kuat teralami, kesuksesan dalam tugas pekerjaan di dalam Tuhan boleh kami nikmati, dan kehidupan yang diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain akan terus kami perjuangkan, sehingga kami tidak akan mendiami kehidupan yang sia-sia, tapi akan menghidupi hidup itu sendiri yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami.
Jemaat Geni Meratapi Selatan diberkati, seluruh pelayan khusus bahkan juga tim multimedia. Tuhan Yesus berkati. Maka ini doa kami Bapak, ini ungkapan syukur kami di hari ini. Doa dan harapan iman ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga Jemaat Geni Meratapi Selatan. Kiranya semua kita menikmati kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan di hari ini dalam kerangka kita akan menjalankan tugas aktivitas pekerjaan kita masing-masing. Biar Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita semua dan Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita bersama dengan seisi keluarga. Shalom dan damai di hati.